Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam nyaris 2% dan kembali ke level 6.900-an di perdagangan di hari Kamis, dan IHSG terbebani saham perbankan Big Caps usai Bank Indonesia dan The Fed tahan suku bunga dan di tengah sinyal Amerika Serikat yang akan terlibat langsung dalam konflik Israel dan Iran. Indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh hampir 2% di perdagangan Kamis mengikuti jejak memerahnya bursa regional. IHSG ditutup terkoreksi 1,96% ke level 6.968,639. Secara intraday, IHSG sempat melemah di atas 2%. Di tengah pelemahan dalam yang terjadi, IHSG dalam sepekan terakhir melemah 3,27% dan year to date melemah 1,57%. 11 indeks sektoral menyeret IHSG ke zona merah. 3 sektor dengan penurunan terdalam, IDX transportasi dan logistik, anjlok 3,84%, IDX barang baku tertekan 3,76% dan IDX teknologi melemah 2%. Emiten blue chip dan perbankan tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup melemah 3,55% di level Rp3.800 per saham. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup melemah 1,40% di level Rp8.775 per saham. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI ditutup melemah 2,07% di level Rp4.970 per saham. Selanjutnya, saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI ditutup turun dalam 3,95% di level Rp4.130 per saham. Dari grup Prayogo Pangestu, saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN ditutup melemah 2,78% di level Rp6.125 per saham. Selanjutnya, saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melemah 6,20% di level Rp3.330 per saham. Dikutip dari Bloomberg, IHSG melemah di tengah sentimen para pejabat senior Amerika Serikat mempersiapkan kemungkinan menyerang Iran dalam beberapa hari ke depan. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, menandakan bahwa Washington sedang menyiapkan infrastruktur untuk terlibat langsung dalam konflik dengan Teheran. Hal ini membuat kepastian global semakin tinggi. Di sisi lain, investor masih mencermati kebijakan Bank Sentral Amerika The Fed yang kembali menahan suku bunga acuan di pertemuan Juni di level 4,25 hingga 4,50%. Para pembuat kebijakan memberi sinyal biaya pinjaman kemungkinan masih akan turun di tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan membuat keputusan dalam waktu 2 pekan terkait dengan aksi serangan ke Iran. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa Presiden Trump masih menimbang berbagai opsi sambil menekankan adanya peluang besar untuk bernegosiasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membuat keputusan dalam waktu 2 pekan terkait aksi serangan ke Iran. Hal itu disampaikan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan selama jumpa pers pada Kamis 19 Juni 2025. Leavitt menyampaikan bahwa Presiden Trump masih menimbang berbagai opsi sambil menekankan adanya peluang besar untuk bernegosiasi dengan Iran. Leavitt menegaskan Trump terbuka pada pendekatan diplomatik, tetapi tetap bersikeras bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir. In light of that news, I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. The President's top priority right now is ensuring that Iran cannot obtain a nuclear weapon and providing peace and stability in the Middle East. Look, Iran is in a very weak and vulnerable position because of the strikes and the attacks from Israel. And with respect to the President's statement, I shared that with all of you. And he has been very direct and clear. Iran can and should make a deal. We sent a deal to them that was practical, that was realistic, or they will face grave consequences. Batas waktu yang ditetapkan Trump muncul di tengah meningkatnya serangan antara Iran dan Israel. Dalam situasi itu, sikap Amerika Serikat diamati seluruh pihak yang berkepentingan karena akan mengubah peta konflik dengan drastis. Adapun pemerintahan Trump menunjukkan sinyal beragam dalam beberapa hari terakhir,
Meskipun Trump berkali-kali menyampaikan keinginan untuk diplomasi, ia juga membuka peluang aksi militer. Saat ditanya wartawan pada Rabu lalu, ia berkata tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukannya. Sebelumnya di awal pekan, Trump menyampaikan dalam sebuah unggahan media sosial mengenai pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang dapat menjadi sasaran dan meminta Iran untuk menyerah tanpa syarat. Berbagai sumber IDaction. Harga minyak mentah dunia melonjak nyaris 3% pada perdagangan di hari Kamis dipicu oleh eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang telah berlangsung selama sepekan. Adapun ketidakpastian atas potensi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut turut memperkuat tekanan di pasar energi global. Harga minyak Brent ditutup naik 2,8% ke level 78,85 dolar Amerika per barrel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate naik 2,7% ke level 77,2 dolar Amerika Serikat per barrel. Pada hari Kamis, Israel melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran, sementara Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Situasi semakin memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa rezim Teheran akan membayar harga penuh, dan di sisi lain Iran memperingatkan akan adanya konsekuensi serius jika pihak ketiga termasuk Amerika Serikat ikut campur. Di saat yang sama, pihak Washington menyatakan Presiden Donald Trump akan mengambil keputusan dalam 2 pekan ke depan terkait intervensi Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Amerika Serikat terpantau tidak ada aktivitas perdagangan di hari Kamis 19 Juni 2025 seiring dengan libur peringatan Hari Kemerdekaan Nasional Juneteenth. Dan kita akan ke bursa Eropa. Bursa ekuitas Eropa tersungkur ke level terendah dalam lebih dari 1 bulan pada hari Kamis karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kekhawatiran atas potensi keterlibatan Amerika Serikat yang membuat investor kian cemas. Indeks FTSE 100 Inggris ditutup turun 0,58% ke level 8.791. Indeks DAX Jerman merosot 1,12% ke posisi 23.057 dan indeks CAC Prancis turun 1,34% ke level 7.553.